Putri Salju dan 7 Kurcaci. Halo teman-teman, kali ini kita akan mendengar cerita Snow White atau dalam bahasa Indonesia disebut Putri Salju. Dari cerita ini, kita belajar bahwa keberanian, kebaikan hati, dan ketulusan akan selalu membawa kita menuju kebahagiaan, meskipun kita harus menghadapi berbagai rintangan dan kejahatan. Tidak usah berlama-lama, mari kita tonton ceritanya. Pada suatu hari, seorang ratu tengah bersantai di samping jendela istananya. Sambil menjahit di samping jendela yang terbuka lebar, ia menikmati pemandangan serpihan salju musim dingin. Tanpa sengaja, jarum jahitnya menusuk jarinya hingga 3 tetes darah merah menetes ke ambang jendela yang berwarna hitam. Alangkah bahagianya jika aku memiliki seorang putri dengan kulit seputih salju, bibir semerah darah, dan rambut sehitam kayu hitam, gumam ratu dalam hati. Tak lama kemudian, ratu melahirkan seorang bayi, perempuan yang cantik jelita. Bayi itu kemudian diberi nama Putri Salju. Namun, nasib berkata lain. Ratu meninggal dunia saat melahirkan, sehingga Putri Salju tumbuh tanpa kasih sayang seorang ibu. Sang raja tak lama kemudian menikah lagi. Permaisuri barunya memang sangat telok parasnya, namun ia juga seorang penyihir licik. Ratu yang baru ini memiliki cermin ajaib yang dapat menjawab segala pertanyaannya. Setiap pagi, ia selalu bertanya pada cermin, cermin di dinding, siapakah yang paling cantik di antara semuanya? Dan setiap kali cermin selalu menjawab bahwa dialah yang paling cantik. Selama bertahun-tahun, Ratu merasa puas dan bangga dengan kecantikannya. Namun, ketika Putri Salju menginjak usia 7 tahun, suatu ketika cermin memberikan jawaban yang mengejutkan. Cermin mengatakan bahwa Putri Salju kini lebih cantik darinya. Mendengar jawaban itu, hati Ratu dipenuhi oleh rasa iri dan marah yang membara. Tanpa berpikir panjang, ia memerintahkan seorang pemburu untuk membawa Putri Salju ke dalam hutan belantara dan membunuhnya. Sebagai bukti kematiannya, Ratu meminta pemburu itu untuk membawa kembali jantung Putri Salju. Namun, ketika si pemburu membawa Putri Salju ke tengah hutan belantara, hatinya tak kuasa untuk tega melakukan perbuatan keji itu. Saat ia hendak mengayunkan pisau untuk mengakhiri hidup Putri Salju, gadis kecil itu memohon dengan sangat agar nyawanya diselamatkan. Putri Salju berjanji akan melarikan diri jauh-jauh dan tidak akan pernah kembali ke istana. Tertekan dan takut akan kemarahan ratu, si pemburu pun mengabulkan permintaan Putri Salju. Sebagai gantinya, ia membunuh seekor binatang hutan, lalu memberikan jantung binatang itu kepada ratu sebagai bukti bahwa ia telah menjalankan perintahnya. Putri Salju terus berjalan menyusuri
hutan yang lebat selama berjam-jam. Akhirnya, ia menemukan sebuah pondok kecil yang pintunya terbuka. Dengan langkah gontai, ia memasuki pondok itu. Semua perabotan di dalam pondok itu berukuran sangat kecil, bahkan semuanya ada 7 buah. Merasa sangat lapar, haus, dan kelelahan, Putri Salju pun segera menyantap sedikit makanan dan minuman yang tersedia. Setelah itu, ia merebahkan tubuhnya di salah satu tempat tidur dan seketika terlelap dalam tidurnya. Beberapa jam kemudian, Putri Salju bangun dan melihat 7 laki-laki mungil di sekelilingnya. Orang-orang itu adalah orang kerdil yang pulang dari sepanjang hari menambang di pertambangan. Walaupun pada awalnya cemas dengan pikiran bahwa seseorang sudah menerobos masuk ke pondok mereka, para kurcaci langsung menjadi iba pada anak perempuan mungil itu. Ketika Putri Salju menjelaskan rencana ibu tirinya yang jahat untuk mencelakainya, mereka mengizinkan bahwa Putri Salju bisa berada bersama orang asing itu, asalkan Putri Salju menyiapkan makanan dan merapikan pondok. Putri Salju senang sekali senang. Satu aturan terakhir, berkata para kurcaci, kamu harus waspada saat sendiri di rumah. Jangan bercakap-cakap dengan orang asing, dan jangan izinkan orang asing itu menerobos masuk ke dalam rumah. Sedekah lamanya waktu berlalu. Putri Salju tumbuh menjadi seorang gadis muda yang elok parasnya dan sangat akrab dengan para kurcaci. Sementara itu, sang ratu jahat masih terobsesi dengan kecantikannya sendiri. Setiap hari, ia selalu bertanya pada cermin ajaibnya, "Cermin, cermin di dinding, siapakah yang paling cantik di antara semuanya?" Namun, kali ini cermin memberikan jawaban yang membuatnya sangat marah. Cermin memberitahukan bahwa Putri Salju masihlah yang paling cantik. Ratu jahat itu tidak percaya. Ia yakin bahwa ia telah membunuh Putri Salju 10 tahun lalu. Dengan rasa penasaran yang membara, ia bertanya pada cermin di mana keberadaan Putri Salju. Karena cermin itu selalu jujur, maka cermin itu pun menunjukkan kepadanya sebuah pondok kecil di tengah hutan. Merasa dikhianati oleh si pemburu, sang ratu jahat memutuskan untuk mengakhiri hidup Putri Salju dengan tangannya sendiri. Ia kemudian menyamar menjadi seorang pedagang tua dan pergi menuju pondok tempat Putri Salju tinggal. Sesampainya di sana, ia mengetuk pintu, dan ketika Putri Salju membukakan pintu, ia memperlihatkan sebuah korset yang sangat indah. Dengan licik, ia menawarkan diri untuk membantu Putri Salju mengenakan korset tersebut. Putri Salju yang tidak curiga pun menyetujui tawarannya. Namun, saat sang ratu mengikat tali korset itu, ia menariknya dengan sangat kuat hingga Putri Salju kehabisan napas dan jatuh pingsan. Mengira bahwa Putri Salju sudah meninggal, sang ratu pun pergi meninggalkan pondok itu. Untungnya, para kurcaci segera kembali ke pondok dan menemukan Putri Salju dalam keadaan tidak berdaya.
Mereka pun segera melepaskan ikatan korset yang sangat ketat itu sehingga Putri Salju dapat kembali bernapas.